Nah, kalau ini penjelasannya tentang pribadi yang sehat dan matang. Ayo kita ukur diri kita. Kita sudah sehat dan matang apa belum? Yang pertama, orang yang pribadinya sehat dan matang itu ada perluasan perasaan diri. Ya. Ini lawannya egois. Orang matang itu, orang jiwanya sehat itu tidak egois. Dia sadar benar dia butuh orang lain. Tidak cuma orang lain tapi juga lingkungan sekitarnya. Semakin luas pergaulan, semakin luas pengalaman, dia akan merasa semakin baik, semakin utuh. Nah, ini orang matang. Beda sama egois. Orang egois itu sebaliknya, dia disuruh datang padanya semuanya. Dunia disuruh datang padanya semuanya. Dia merasa bahwa dia orang sangat penting, maka yang lain harus ikut dia. Itu orang egois. Cirinya orang matang yang pertama ini, jadi kalau kalian ingin berpartisipasi terus, ingin nambah teman terus, ingin keluar terus, meluaskan wawasan, meluaskan pengalaman, menandakan kamu mantap dirimu, sehat jiwamu. Tapi kalau kamu pikirnya dirimu sendiri terus, yang lain kamu bayangkan harus ikut dirimu, semua kamu ukur pakai kacamatamu, mungkin kamu perlu menyehatkan mentalmu lagi. Yang kedua, hubungan dengan orang lain hangat. Saya nggak tahu ya menjelaskan hubungannya hangat itu gimana. Ya akrab lah, intensif, enak gitu ya. Persahabatannya renyah, apalagi renyah itu. Ya pokoknya enak lah, kalian ngerti ya. Intim, punya banyak sahabat. Kan banyak orang yang tidak bisa punya sahabat, tidak bisa punya teman. Nah, ciri orang dewasa, matang, itu bisa intim, bisa akrab dengan siapa saja. Jiwamu sehat berarti. Gitu. Yang nomor 3, emosinya aman. Emosinya aman itu bukan berarti tidak bisa marah, tapi dia bisa mengontrol marah. Bukan berarti dia tidak bisa kecewa, tapi bisa mengontrol kekecewaan. Bukan berarti tidak bisa sedih, tapi sedih, tidak bisa mengalahkan dia. Dia bisa mengontrol kesedihan. Itu namanya emosinya aman. Menunjukkan kamu mantap. Saya tidak bisa marah loh Pak. Oh tidak. Kalau tidak bisa marah sebenarnya malah tidak sehat. Tetap orang itu bisa marah, bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa kesedih, kan gitu. Saya senang terus mas, tertawa terus mas, malah nggak sehat itu namanya. Ya. Terkadang juga ada masalah, terus kamu kepentok, terus kamu sedih. Terkadang juga kecewa sama orang lain, terkadang kecewa sama dirimu sendiri, biasa. Tapi kamu bisa mengontrol. Nah, ini namanya emosimu aman. Orang yang pribadinya matang itu emosinya aman. Marah sih, tapi bisa saya kontrol. Tidak diekspresikan lewat kata-kata yang merusak atau tindakan yang merusak. Tapi marahnya tetap, nggak hilang. Ada temanmu bikin kamu marah, kamu tidak perlu maki-maki, tidak perlu. Ya boleh kamu bilang, saya marah loh ini, nggak apa-apa. Kalau begitu kan biar temanmu tahu kalau kamu marah. Tapi emosimu aman, terkontrol. Oke, terus yang keempat, persepsinya realistis. Realistis itu melihat sesuatu itu objektif, tidak didramatisir, tidak juga dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi. Orang yang realistis itu lebih bahagia biasanya. Melihat kenyataan apa adanya, tidak ditambah-tambahi. Seperti kamu sama pacarmu itu lebih enak realistis. Kalau pacarmu tanya, aku paling cantik tidak di dunia, ayo jawab aja, ya tidak. Ya tidak, yang lebih cantik juga banyak. Cuma yang mau sama aku cuma kamu. Jawab gitu aja. Ya.
Itu kan lebih realistis daripada kamu bohong, wah kamu satu-satunya, kamu yang paling. Tidak, itu pasti bohong ya, tidak realistis. Dilihat saja kenyataannya apa adanya, kan begitu. Itu lebih enak daripada ya itu tadi, kamu pakai nipu-nipu, pakai gombal-gombal, nanti kecewa. Aku sekarang gemuk tidak? Misalkan kamu kayak gitu, aku sekarang gemuk tidak? Ditanya pacar kamu, itu jawabnya susah, ya kan? Jawabnya susah. Kan banyak yang tanya gitu. Ya tidak apa-apalah kamu sekarang berbobot, kalau menurut saya, misalnya, jawab gitu aja. Ya. Oke, tapi tidak apa-apa, tetap menarik kok, tidak masalah. Jawaban gitu kan enak. Ya terkadang kan pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya kamu susah. Yang menarik dari aku apa sih? Itu kan, mau jujur gimana, tidak jujur gimana, kan susah kalau ditanya gitu sama pacar kamu. Sudah, jawab realistis saja, sambil kamu kasih alasannya. Alasannya apa? Tidak masalah. Halah, berat badan itu bagiku tidak segalanya kok, misalnya kan. Tidak masalah kamu jawab gitu. Itu lebih realistis, lebih enak untuk jiwamu, untuk psikismu, kan gitu. Terus punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah atau tugas, itu lebih enak, lebih mantap. Orang yang tidak bisa apa-apa, merasa tidak kuasa apa-apa, itu biasanya jiwanya gelisah. Terus pemahaman diri, ini tugasnya filsafat ini, mengenali diri. Ini filsafat, sifatku seperti apa ya, kebiasaanku seperti gimana ya, aku ini orang seperti apa sih, itu pemahaman diri namanya. Semakin kamu paham dirimu, semakin mudah kamu mengontrol dirimu. Itu namanya pribadimu sangat mantap. Terus punya filosofi hidup yang komprehensif. Ini orang yang matang. Matang itu punya filosofi yang bisa jadi bekalmu untuk masa depan. Hidup saya tidak ambisius pak, yang penting ikhlas. Jadi dengan ikhlas ini nanti saya mengejar target ke depan. Nah itu biasanya orangnya lebih tenang. Namanya filosofi hidup. Setiap orang sebenarnya punya filosofi, cuma tidak setiap orang sadar. Nah sadar itu kemudian jadikan kendaraanmu menuju masa depan. Saya ini orangnya isi going aja lah mas, saya nikmati saja. Ada hasilnya disyukuri, tidak ada hasilnya ya berjuang lagi. Ini kan filosofi namanya. Setiap orang pasti punya, tinggal kamu bunyikan saja filosofi hidupmu apa. Seperti orang Jawa itu misalnya punya filosofi, mangan orang mangan ngumpul gitu misalnya. Miskin tidak apa-apa asal rukun. Itu namanya filosofi hidup. Nah sadar itu kemudian kendarai itu untuk kesuksesanmu di masa depan, karena ketika itu disadari mungkin lebih produktif lagi. Jadi itulah kepribadian yang sehat dan matang, dan juga bisa disebut orang yang sudah dewasa. Mungkin sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.